Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi walaupun masih secara daring atau secara online. Kemarin kita mendapat kabar duka, yaitu meninggalnya wali kota Banjarbaru, Pak Najmi Adani. Kita doakan bersama-sama, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan dijadikan sakit beliau sebagai penggugur dosa beliau. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, tepatnya di subtema 2, pembelajaran 4. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Kita untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke materi ya. Kita langsung menuju materi pembelajaran. Di pembelajaran 4 kali ini, kita akan mengamati persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, Ustadz punya peta di sini. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Silahkan boleh diamati. Tapi gambarnya sedikit kurang jelas ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Ustadz harap perhatikan video kali ini dengan baik, karena materi yang Ustadz sampaikan ini tidak ada di buku kalian. Yang di buku kalian bisa baca sendiri di pembelajaran 4. Silahkan dibaca di sana, dan ini adalah materi tambahan dari buku Ustadz ya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Kita mulai dari A, keanekaragaman flora di Indonesia. Flora atau tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, dan kesuburan tanah. Ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup beragam. Berdasarkan letak ketinggian, jenis tanaman yang ada di Indonesia dapat dibedakan berikut ini. Yang pertama, jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Yang kedua, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut adalah cemara dan mahoni. Jenis tanaman yang tumbuh di atas ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut adalah semak dan lumut. Berdasarkan jenisnya, flora di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hutan bakau atau hutan mangrove. Bisa tumbuh di daerah pantai yang landai. Hutan bakau merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan udang. Di Indonesia, hutan bakau terdapat di pesisir pantai Pulau Papua, di pesisir pantai Pulau Kalimantan, dan di beberapa pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, hutan musim adalah hutan yang pada musim hujan biasanya tumbuh subur, sedangkan pada musim kemarau daunnya meranggas. Contoh hutan musim
adalah hutan jati. Contoh hutan musim adalah hutan jati. Hutan musim terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang ketiga, sabana adalah padang rumput yang sangat luas, diselingi dengan semak belukar. Sabana terdapat di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yang keempat adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dan memiliki ciri hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis sangat lebat dengan berbagai macam tumbuhan. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Yang kelima, hutan rawa terdapat di daerah rawa, yaitu di pantai timur Sumatera, di pantai Kalimantan Barat, dan di pantai Kalimantan Tengah. Jenis tanaman yang tumbuh berupa beluntas, pandan, dan ketapang. Persebaran flora yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Kita lanjutkan, jadi persebaran flora yang ada di Indonesia itu terbagi lagi ya, menjadi 3 bagian secara umum, yaitu wilayah Indonesia. Yang pertama wilayah Indonesia bagian barat, kemudian bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Kita mulai dari wilayah Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim tropis sehingga di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis adalah berdaun lebat, ketinggian pohon rata-rata 60 meter, serta banyak terdapat pohon memanjat dan epit. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah Rafflesia atau bunga perma raksasa Sumatera, beringin raksasa Sumatera, akasia di Jawa, pinus Sumatera dan Jawa, rotan Kalimantan, jati di Jawa, dan kayu samin dari Kalimantan. Selanjutnya wilayah Indonesia bagian tengah. Bagian Indonesia yang termasuk ke dalam Indonesia bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah Indonesia yang bagian tengah memiliki hutan musim dengan ciri ketinggian pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Saat musim kemarau, pohon menggugurkan daunnya, dan saat musim penghujan, pohon mulai bertunas. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah cendana dari Nusa Tenggara, anggrek putih dari Sulawesi, sagu dari Maluku, kayu putih dari Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku, serta kemiri dari Nusa Tenggara. Ini adalah sebagian flora wilayah Indonesia bagian tengah ya. Kita lanjutkan wilayah Indonesia bagian timur sekarang. Bagian Indonesia yang termasuk ke dalam Indonesia bagian timur adalah Pulau Papua serta pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Wilayah Indonesia bagian timur memiliki hutan sabana dengan ciri padang rumput yang luas. Terdapat semak-semak belukar dan hanya terdapat beberapa pohon dengan ketinggian yang rendah. Contoh flora yang ada di wilayah ini adalah tumbuhan bakau dari Papua, sagu dari Papua, dan anggrek dari Papua. Itu tadi adalah persebaran flora yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah tadi ya. Kita lanjutkan ke aneka-ragaman fauna di Indonesia. Apa itu fauna? Fauna atau hewan. Jadi fauna itu adalah hewan. Kalau flora adalah tumbuhan. Fauna atau hewan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan di wilayah tropis. Keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintang alam. Menurut ilmuwan Inggris Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu fauna tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Ketiga wilayah persebaran hewan tersebut memiliki keunikan dan ciri khas keragaman hewan yang ada di alam bebas. Nah, ini kalau kita perhatikan persebaran fauna ini, coba perhatikan sini. Ada fauna tipe Asiatis dan peralihan, kemudian ada tipe Australis.
Kenapa jadi ada tipe Asiatis dan tipe Australis? Karena kemarin sudah kita pelajari bahwa negara kita terletak di antara dua benua, yaitu benua apa? Ada yang masih ingat? Oke, yang menjawab benua Asia dan Australia benar. Karena diapit oleh dua benua, maka hewannya adalah hewan yang ada di antara dua benua tadi, yaitu tipe Asiatis dan tipe Australis. Yang peralihan gimana? Yang peralihan adalah antara kedua benua tadi, antara benua Asia dan benua Australia, itu disebut tipe peralihan. Kita lanjutkan ke fauna tipe Asiatis. Nah, fauna tipe Asiatis berada di wilayah bagian barat Indonesia. Fauna di wilayah ini seperti fauna di wilayah benua Asia pada umumnya. Wilayah bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura, dan Kalimantan. Contoh hewan yang terdapat di wilayah ini adalah gajah, badak Jawa, badak Sumatera, banteng, beruang, kancil, kukang, pesut, orangutan, macan tutul, dan burung beo. Fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan berada di bagian tengah wilayah Indonesia. Wilayah bagian tengah Indonesia meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh hewan di wilayah ini adalah anoa, babi rusa, komodo, kerbau liar, kuda liar, burung nuri, dan burung maleo. Ini ada gambarnya ya. Ini yang tipe Asiatis tadi, gambar gajah Sumatera. Nah, ini merupakan contoh tipe Asiatis. Kemudian di sini ada satu contoh juga, yaitu burung maleo. Ini salah satu contoh hewan tipe peralihan. Kita lanjutkan ke fauna tipe Australis. Fauna tipe Australis berada di bagian timur wilayah Indonesia. Wilayah bagian timur Indonesia meliputi Maluku Utara dan Papua. Fauna di wilayah ini mirip dengan fauna di benua Australia. Contoh hewan yang hidup di wilayah ini adalah kuskus, rusa, kanguru pohon, cendrawasih, burung kakak tua, dan ikan penyang. Nah, ikan penyang ya. Ada tiga tipe fauna tadi, yaitu yang ada di Indonesia, itu fauna tipe Australis, peralihan, dan Asiatis. Mudah diingat ya. Australis berarti dekat dengan benua Australia. Asiatis berarti dekat dengan benua Asia. Yang peralihan adalah antara benua tengah-tengah ya, antara tipe Australis dan tipe Asiatis. Oke, langsung kita lanjutkan ya. Ini kita lewat, ini kita lewat, ini kita lewat. Oke, ini ada sedikit tambahan informasi untuk kalian. Perhatikan baik-baik. Pastikan kalian mendengarkan video ini dengan fokus, karena sangat banyak materi yang akan Ustadz sampaikan. Jadi kalau masih belum fokus, silahkan selesaikan dulu kegiatan kalian yang lain. Kemudian setelah selesai, baru simak video ini dengan baik-baik, dengan fokus yang baik. Ada tambahan informasi, kini aku tahu. Keadaan flora dan fauna merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi yang akan menentukan jenis tanahnya. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui keadaan flora dan fauna di Indonesia. Pada bagian ini, kamu akan mendapatkan informasi tambahan mengenai keadaan fisik wilayah, yaitu iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau ketampakan alam. Dari iklim, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri utama negara beriklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, rata-rata 27 derajat Celcius, curah hujan tinggi, dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Ciri lainnya adalah lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam.
Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan panas atau tropis. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya di video pembelajaran sebelumnya yang tentang peta itu. Kita lanjutkan. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan letaknya diapit oleh 2 samudra besar. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan air laut sehingga kelembaban udara dan curah hujan tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis. Ketiga jenis iklim tersebut mengakibatkan tingginya curah hujan di Indonesia. Kondisi curah hujan yang tinggi ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahun, menjadikan Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Makanya Indonesia disebut juga dengan negara agraris. Yang B, ketampakan alam. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya gunung, danau, dan teluk. Ketampakan buatan dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu, misalnya jalan raya, sawah, dan waduk. Ada 2 ya, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, alam itu terjadi dengan sendirinya, sedangkan yang buatan itu untuk kepentingan tertentu. Oke, kita sekarang ke halaman berikutnya. Ketampakan alam Indonesia terdiri atas wilayah dataran dan wilayah perairan. Daratan dan wilayah perairan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Sementara perairan adalah bagian permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi oleh air. Luas wilayah daratan kepulauan Indonesia 1/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia lainnya berupa lautan. Jadi wilayah dataran di Indonesia itu, wilayah daratan di Indonesia itu hanya 1/3-nya ya. Sedangkan 2/3-nya adalah laut atau air. Wilayah daratan tidaklah rata. Ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan pantai. Wilayah perairan terdiri atas laut, lautan atau samudra, sungai, danau, rawa, selat, dan teluk. Berikut ini penjelasan masing-masing bentuk ketampakan alam. Pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Dieng di Pulau Jawa, dan Pegunungan Kapuas di Kalimantan. Nih pegunungan. Jadi dia terdiri dari banyak gunung ya. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Pariangan di Jawa Barat dan dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara. Kemudian dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sangat luas, terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan Selatan, Pulau Kalimantan bagian selatan, Tenggara dan Barat, serta Papua bagian selatan. Apa itu pantai sekarang? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Pantai ada yang berbentuk landai dan ada yang curam. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau dan benua. Laut yang sangat luas disebut samudra. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan.
Pantai di teluk berbentuk melengkung hampir mengitari perairan laut. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Bone dan Teluk Tomini di Pulau Sulawesi serta Teluk Cendrawasih di Papua. Nih, teluk itu seperti ini ya. Ada gambarnya di sini bisa dilihat. Jadi dia menjorok ke dalam, ke daratan. Nah, seperti ini. Ini namanya teluk. Lanjutkan, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang berada di wilayah daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung dan bermuara di laut atau danau. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas besar di Kalimantan. Itu adalah sungai terbesar ya, itu Sungai Kapuas. Danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Contoh danau adalah Danau Toba di Sumatera Utara yang merupakan danau terluas di Indonesia. Selain diberikan ketampakan alam oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga membuat berbagai ketampakan buatan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Beberapa ketampakan buatan yang dibangun diantaranya adalah waduk, pelabuhan, jalan, taman, dan kawasan industri. Itu adalah kenampakan buatan. Nah, sudah selesai untuk materi kita hari ini. Sepertinya sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum dipahami, boleh nanti dilihat lagi atau diputar balik videonya agar apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian terima dengan baik, bisa ditangkap dengan baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai sebagai ibadah. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.